kita akan lanjutkan sekarang formatting untuk tiap judul daripada ini yang nantinya akan muncul sebagai halaman pada setiap bab di dalam daftar isi seperti tampilan ini. Pertama, kita perlu memblok ini, kemudian kita klik di sini adalah untuk heading 1. Ya. Ketika kita klik heading 1, maka ada perubahan di sini dan warnanya juga berubah. Di sini kita perlu melakukan format untuk heading 1 ini sebagai judul bab. Kita ubah fontnya. Sebetulnya kita bisa mengubah style di sini ya. Untuk heading di sini ya, kita ubah di sininya, kita klik ya, kemudian kita modify. Tetapi modifikasi kepada heading 1 ini akan berakibat kepada perubahan dari seluruh judul bab yang akan diformat ya. Kita lakukan dulu seperti ini ya. Abstrak kita biarkan saja dulu. Ini juga sama, kita klik heading 1, kemudian ini kita kosongkan karena termasuk halaman blank. Ini kita buat heading 1 lagi, sanwacana juga begitu, kemudian daftar isi juga sama, kemudian daftar gambar, kemudian daftar tabel, lalu pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka belum kita lakukan formatting, nanti kita akan lakukan formatting belakangan. Kita gunakan ini sebelumnya yang harus 6 spasi, kemudian sama kita klik sini, kemudian kita heading 1. Nah, kita kembali dulu ke bagian pertama. Nah, untuk abstrak kita mau melakukan modifikasi untuk file ini saja, tidak merubah template. Kita klik di bagian ini, kemudian kita klik di bagian style ini untuk tanda panah ini ke bawah. Kemudian di heading 1 kita klik tanda panahnya, kemudian kita modify. Nah, di sini kita ubah untuk fontnya misalnya menjadi Times New Roman ya, Times New Roman. Warnanya kita ubah hitam, kemudian ukurannya 14, kemudian dia termasuk kita buat untuk rata tengah, spasinya sudah spasi 1, lalu kita klik automatically update. Ini artinya akan mengupdate semua format style heading yang ada di dalam file ini. Kita lakukan OK. Apa yang kita bisa lihat, abstrak, kemudian daftar riwayat hidup, lalu sanwacana. Kita lihat secara preview, semuanya sudah berubah ya, sampai di juga untuk daftar pustaka ya. Ada satu yang terlewat di sini, kita blok lagi stylenya, kita modify. Ada yang kurang tadi di sini adalah kita perlu membold judul ini. Karena masih automatically update, maka seluruh judul bab itu akan terupdate secara otomatis, di mana dia akan dibuat bold pada bagian judul babnya. Ini adalah bagian pertama untuk formatting bab ya. Pada bagian non isi ini kita
tidak perlu membuat subbab. Lalu bagaimana kita untuk memformat subbab? Subbab muncul ada dari mulai di bagian 1 untuk latar belakang. Latar belakang juga sama, kalau ini adalah sebagai heading 1, kita gunakan ini sebagai heading 2. Nah, kemudian kita format semua judul subbab itu dengan heading 2. Ini juga dengan heading 2. Ini juga dengan heading 2. Kemudian ini juga dengan heading 2. Ini dengan heading 2. Kemudian ini juga dengan heading 2. Kemudian waktu dan tempat penelitian juga kita buat heading 2. Alat dan bahan adalah heading 2. Prosedur penelitian juga heading 2, ya, yang semuanya adalah A, B, C, ya. Sementara untuk yang ini nanti kita gunakan untuk heading 3, ya. Sementara kita lanjutkan dulu ke bagian D, ini sebagai heading 2. Untuk hasil pembahasan sama, untuk heading 2 di bagian ini, kemudian heading 2 juga di bagian C itu juga heading 2, di bagian D itu adalah heading 2, bagian E juga heading 2, kemudian di kesimpulan ini ada bab kesimpulan heading 2 dan saran itu di heading 2 juga. Setelah ini baru kita kembali ke bagian awal di bab 1 pendahuluan, kita lakukan modifikasi style, ya, dengan kita klik sekali lagi di sini, kemudian heading 2 nya kita cari tanda panahnya, kita modify, kita cari fontnya adalah tetap New Roman, ukurannya 12 mestinya, ini kita buat 12, kita buat bold, lalu warnanya hitam, lalu kita automatically update untuk seluruh format dari heading 2 ini. Kita kemudian tekan OK, maka kita dapatkan bahwasanya seluruh latar belakang untuk bagian-bagian ini sudah mengikuti format dari heading 2. Setelah itu bagaimana kita mencoba memasukkan hasil yang kita sudah format untuk heading 1 dan heading 2 tadi agar muncul di daftar isi ini, ya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita enter sini, kemudian kita klik references, kemudian table of content, ya. Kita pilih mungkin yang bagian 2, maka secara otomatis ini, ya, table of content ini sudah mengenerate dari halaman tiap daftar isi yang kita buat, ya. Bagaimana kita dapatkan di sini? Kalau abstrak berbahasa Inggris, abstrak, riwayat hidup, dan wacana, daftar isi, semuanya sudah terformat sebagaimana format di sini. Nah, kita perlu merapikan di sini, ada yang berubah, ya, peletakannya, karena ini table of contents. Kita delete judul table of content-nya, ya. Kemudian di bagian atas ini kita lakukan enter sebanyak 6 spasi, satu lagi, ya. Kemudian kita cut yang bagian daftar isi kita ini, Ctrl X karena ternyata berpindah ke bagian bawah, kita letakkan di sini, kita Ctrl V, ya. Lalu kemudian jaraknya 4, ya. Ini kita letakkan di sini untuk yang tulisan halamannya. Ctrl X, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V, dia akan ada sana. Dan jangan lupa kita kemudian
mungkin cukup kita kecilkan di sini fontnya menjadi font yang kecil misalnya, dengan layout paragraf yang juga cuma satu, maaf, kita pilih single saja supaya jarak antara halaman dengan ini dia sesuai dengan format yang diminta. Nah, sekali lagi Microsoft Word membuat huruf defaultnya itu dalam bentuk Calibri karena kita tidak merubahnya secara keseluruhan dari format file ini. Nah, kita bisa cukup memblok dari ini semuanya, kita blok ke bawah, kemudian kita pilih hurufnya adalah Times New Roman dengan ukuran menyesuaikan karena boleh aturannya tidak harus sama. Nah, dengan demikian kita sudah peroleh manakala kita matikan paragraf marknya, kita sudah peroleh daftar isi itu sudah di-generate secara otomatis ya. Sebagaimana halaman yang prosedur penomoran yang diminta dalam petunjuk penulisan, yaitu di sini, sehingga kita tanpa perlu bersusah payah untuk mengetikkan satu persatu dengan cara memanfaatkan style dari heading 1 dan heading 2. Kita nyalakan kembali paragraf marknya. Apa yang terjadi manakala misalnya kita ingin menambahkan tulisan kita lalu halamannya akan berubah? Kita ambilkan contoh. Misalnya saya punya tulisan ini, karena sembarang saya hanya ingin membuktikan perubahan nomor halaman, saya Ctrl A, kemudian saya pastekan ke dalam halaman dari tulisan saya, misalnya untuk bagian pendahuluan misalnya. Saya enter di sini. Nah, ada dua cara mempastekan tulisan kita yang dari luar. Kalau kita kemudian kita Ctrl V ya, maka ada beberapa perubahan yang mungkin bisa menyebabkan format halaman kita berbeda. Oleh sebab itu saya sarankan kita ulangi dengan kita undo, kemudian kita mempastekannya dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian kita pastekan dengan keep text sesuai dengan format di sini ya. Nah, ini ada masuk tulisan yang menggeser posisi dari latar belakang yang tadinya berdekatan dengan tujuan penelitian ya. Ini juga misalnya saya enter ke halaman berikutnya. Tadinya di dalam daftar isi kita dapatkan bahwasanya latar belakang itu nomornya 1, tujuan penelitian juga 1. Ketika kita klik di dalam tabel otomatis ini, kita bisa mengklik update tabel. Kemudian yang kita update bisa hanya karena tidak ada perubahan dalam penambahan bab ataupun subbab atau sub-subbab, maka kita cukup mengupdate page numbernya saja. Kemudian kita tekan OK. Apa yang terjadi? Bahwasanya di sini tujuan penelitian sudah bergeser ke halaman 3, manfaat penelitian sudah bergeser ke halaman 4. Sedemikian mudahnya dengan kita mengenerate daftar isi secara otomatis, maka memudahkan kita untuk mengupdate tulisan kita di dalam karya ilmiah, baik skripsi maupun tesis. Bagaimana misalnya kita akan menambahkan adanya sub-sub bab ya. Misalnya kita coba di bab 3. Ini untuk kita bergeser ke halaman yang dimaksud tanpa harus men-scroll ini, kita bisa dengan halaman otomatis ini kita tekan kontrol, kemudian kita dekatkan ke nomor, dan ketika sudah muncul tanda tangan kemudian kita klik, maka kita akan dibawa lari ke menuju ke bab 3 ini ya. Kita ingin memasukkan misalnya yang ini tahap persiapan ini nomor 1 dan nomor 8 ya. Saya pisahkan dulu nomor 8-nya supaya berada di halaman yang berbeda misalnya. Ini
akan saya format menjadi heading 3 ya. Yang ini juga sama, yang nomor 8 nya secara otomatis ini juga kemudian heading 3. Dengan perlakuan yang sama kita ubah di heading 3 nya. Untuk formatnya kita modify dengan Times New Roman, kemudian dia 12, bold juga, warnanya adalah warna hitam ya. Kemudian automatically update-nya jangan lupa kita ini kan, supaya format di sini akan berubah secara otomatis. Nah, kita sudah dapatkan di sini ada yang belum bold, kita ulangi lagi untuk modify-nya. Kita ulangi styles, kemudian modify, kemudian boldnya di sini dan automatically update, kita oke ya. Maka di sini di bagian subbab C itu ada tahap persiapan, dan secara otomatis yang di bagian ini juga akan berubah formatnya. Nah, ini akan menyebabkan perubahan di dalam daftar isi karena adanya subbab ya. Kita coba ke halaman daftar isi. Sekali lagi, perubahan ini tidak serta-merta tanpa kita lakukan update table. Maka kita lakukan, kita dekatkan sini, kemudian kita update table. Nah, untuk adanya penambahan heading 3 tadi, maka kita perlu mengupdate entire table ya. Kita klik lagi, kita oke. Maka akan terjadi perubahan. Kita lihat di bab 3 di dalam sub prosedur penelitian, itu yang tadinya adalah subbab prosedur penelitian, muncul subbabnya yaitu tahap persiapan. Dan tentunya ketika kita update daftar isi ini, fontnya kembali berubah ke dalam bentuk defaultnya Word ini, yaitu ke Calibri, dan kita blok lagi secara keseluruhan sampai di bagian akhir. Kemudian kita ubah kembali fontnya ke Times New Roman. Maka selesai di sini, kita bisa preview bahwasanya daftar isi yang kita gunakan untuk menulis telah selesai dan terupdate secara otomatis. Kita akan lanjutkan berikutnya bagaimana untuk memformat daftar gambar dan juga daftar tabel, yang kita juga bisa lakukan generate secara otomatis, sehingga kita tidak perlu mengetikkan satu persatu, gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Untuk lebih lanjut silahkan disimak untuk video yang berikutnya.